Baik, di sini saya Fahrudin Amri Rahmatullah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang prinsip dasar menghitung perkalian. Di soal, berapa banyak cara yang bisa digunakan untuk menyusun 3 huruf menggunakan 5 huruf A, B, C, D, E jika huruf awalnya A dan tidak boleh ada perulangan. Nah, di sini dalam pengerjaannya itu ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan huruf depannya. Karena dari persoalan sudah ditentukan huruf depannya itu harus A, maka kita masukkan A sebagai huruf pertamanya. Lalu yang kedua, kita masukkan huruf berikutnya sebagai huruf kedua. Karena di keterangan itu huruf depannya A dan tidak boleh ada perulangan, jadi huruf kedua dan huruf ketiga ini tidak boleh sama. Jadi kita menggunakan sebagai contoh huruf B untuk huruf keduanya. Dan di huruf ketiga nanti, kita memasukkan huruf selain huruf A dan B sebagai huruf ketiga. Di situ dijelaskan ada contoh A, B, B. Nah, itu adalah contoh yang salah karena tidak boleh ada huruf yang sama. Atau seperti di keterangan tadi tidak boleh ada perulangan. Sedangkan apabila A, B, C, maka itu adalah contoh yang benar. Dari ketiga cara di atas, dapat diketahui bahwa huruf pertama itu hanya ada 1 cara, huruf kedua itu ada 4 cara, dan huruf ketiga maaf saya ulangi, dari di atas itu huruf pertama ada 1 cara, huruf kedua ada 4 cara, dan huruf ketiga ada 3 cara. Nah, dari ketiga cara tersebut kita hitung semuanya, kita kalikan 1 dikali 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi untuk menemukan 3 huruf dari 5 huruf itu menggunakan sistem perkalian ada 12 cara. Oke. Terus di sini ada sebuah konsep mengenai prinsip rumah merpati ya. Jadi persoalannya itu ada sebuah fungsi hash yang terdiri dari banyak bilangan bit. Nah, tiap bitnya hanya dapat bernilai 1 atau 0. Banyak bit output dari fungsi hash dapat lebih sedikit dengan banyak inputnya. Jika input bit terdapat 100 dan outputnya hanya dapat menampung 64 bit, nah disuruh tentukan hash value-nya. Jadi untuk menentukannya itu kan bit sendiri itu terdiri hanya 1 dan 0. Jadi dua pangkat n-nya. N-nya itu adalah banyak bitnya. Karena ini inputnya ada 100, nanti berarti n-nya itu ada 100. Sedangkan y ini adalah hash value-nya. Nah, karena hash value-nya di sini terdapat 64, nah, ada 64 tempat nih, jadi nanti hash value-nya diisi dengan 2 pangkat 64, seperti itu. Oh, ini ada sedikit kesalahan tulisan ya, dan ditambahin 2, dan tambah 2 pangkat, tapi ini harusnya 2 pangkat. Floor 2 pangkat 100 dibagi 2 pangkat 64. Nah, jadi hasilnya itu adalah 2 pangkat 36. Nah, jadi 2 pangkat 36 ini adalah nilai dari hash value-nya. Hash value-nya ini terserah nantinya bisa dipakai sebagai enkripsi di komputer atau mau diolah lagi menjadi data, itu terserah. Nah, jadi seperti itu. Jadi setidaknya ada 36 tempat atau hash value yang memiliki 2 bit. Seperti itu. Ya, di sini kemudian ada nomor 3. Ya, berikutnya itu ada permutasi. Persoalan yang diambil sini adalah pemilihan ketua dan wakil ketua. Di sini yang dipilih itu ada 8 calon anggota atau sampelnya itu ada 8. Nah, untuk solusinya itu menggunakan kaidah penjajahan permutasi. Nah, dengan rumusnya ini P, N, R, lalu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Itu N itu adalah objek sampelnya. Nah, di persoalan itu objek sampelnya itu yang 8 orang calon itu, lalu yang R itu adalah yang diambil dari objek sampelnya itu. Di sini yang diambil itu atau R-nya itu kan
ada ketua dan wakil, yaitu ada dua objek gitu. Jadi R-nya ada 2. Nah, karena ada 8 orang calon yang akan menjadi ketua dan wakil, maka banyak cara yang bisa dibentuk itu menggunakan rumus tadi. Yang N itu diisi 8 dan R itu 2. Lalu 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 faktorial. Nah, akhirnya ketemu 8 kali 7 kali 6 faktorial, terus dibagi 6 faktorial. Nah, 6 faktorial yang atas sama yang bawah itu bisa dicoret, hapus, jadinya tinggal 8 kali 7. Nah, hasilnya 56. Jadi cara yang bisa dibentuk dari pemilihan ketua dan wakil ketua dari 8 orang calon adalah 56 cara. Oke. Terus di sini yang terakhir ada prinsip menghitung penjumlahan. Baik, di sini berikutnya merupakan prinsip menghitung penjumlahan. Yang pertama itu ada soal Asep ingin berlibur dari Bogor ke Surabaya. Ada terdapat 4 maskapai penerbangan, 5 kapal pelayaran, dan 3 bus. Yang ditanyakan ada berapa cara pergi ke Bogor dari Surabaya dengan kendaraan umum. Untuk solusinya itu seperti biasa, cuma tinggal ditambahkan dari 4 maskapai penerbangan ditambah dengan 5 kapal pelayaran dan 3 bus. Jadi hasilnya 12 untuk pilihan kendaraan umum. Jadi Asep dapat memilih 12 pilihan kendaraan untuk berlibur ke Surabaya. Ya, yang B, Ya. lanjut apa ganti orang? Kamu aja, Liu. Oke, yang B di sini ada persoalan dalam sebuah jamuan di meja makan terdapat berbagai lauk seperti 5 potong ayam goreng, 3 potong daging rendang, 2 ekor ikan. Berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk memilih 2 lauk yang berbeda pada meja tersebut? Nah, solusi dari persoalan itu ada 3 kemungkinan lauk yang bisa diambil dari persoalan. Salah satunya ayam goreng dan daging rendang dan ikan, gulai ikan, serta gulai ikan dan ayam goreng. Nah, untuk mencari hasilnya itu menggunakan prinsip perkalian, yaitu kita mengalihkan jumlah dari kemungkinan yang ada, seperti ayam goreng dikalikan dengan daging rendang, berarti 5 dikalikan dengan 3 sama dengan 15, daging rendang dan gulai ayam, 3 dikalikan 2 sama dengan 6, gulai ikan dan ayam goreng, 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Lalu dari prinsip perkalian itu kita jumlahkan semuanya. Nah, jadi total perkalian tadi kita jumlahkan semuanya, jadi 15 tambah 6 tambah 10 sama dengan 31. Jadi dari soal di atas terdapat 31 cara yang memilih 2 lauk dari meja tersebut. Oke. Ini gitu aja ya. Terus untuk posternya bagaimana ini? Posternya gini. Yang kayak ide aku tadi, yang pigeonhole aja ya. Nah, pigeonhole. Misalnya ini adalah data bit inputnya. Mungkin aku bisa share screen, Bill. Nanti, udah kamu? Ya, aku aja yang share screen, nanti kamu kontrol gitu aja. Oke. Mau yang mana posternya? Ini posternya isinya rumus aja apa gimana? Kayak bikin pola gitu. Enggak, yang aku jelasin aja tadi. Nggak perlu notet. Ini ya, ini bitnya. Pakai yang pigeonhole aja, ini bitnya. Ini hash value-nya. Ini mappingnya. Nah, jadi kan inputnya itu hanya bisa berpasangan dengan segini. Dan yang nggak bisa berpasangan, ini yang disebut kita dengan hash value-nya. Berarti ini prinsip rumah merpati. Tapi ini apa, bit yang saya kayak ini bit banyak di sini bitnya. Bit yang ini semuanya berpasangan dengan yang ini, dengan alamat bitnya dengan ini. Sisanya itu yang dinamakan sama hash value.
hash value-nya. Nah, hash value-nya ini yang bisa digunakan buat apa nanti, buat enkripsi atau apa. Nah, kayak gini aja posternya. Berarti posternya cuma menjelaskan prinsip rumah merpati ya? Kan Yang ada lainnya, 3 prinsip lain, Bil. Ya, terserah. Jadi pakai contoh apa enggak? Tapi ini satu prinsip rumah merpati kayak gini. Ini X ini bit input. Mana Bil? Bit input. Ini alamat bit. Alamat bitnya, dan ini yang nggak ke mapping, ini namanya hash value-nya. Hash value-nya yang nanti dijadiin apa? Ini kan kode gitu ya, semacam kode, bisa jadiin enkripsi atau apa gitu. Yang hash value-nya ini diolah, terserah jadi apa. Berarti ini ntar segini isinya cuma ya? Yang Terserah. prinsip rumah merpati. Terserah. Nah, aku mah gini. lah sing liyane. Yang lainnya. Kalau yang lainnya itu Masukkan masuk ke merpati rumus aja kan. umum aja. Rumus umum aja. Gimana? Ada yang mau request control kalau mau ngedit? Nah, sih. Apa langsung join ke Canva-nya? Kayaknya kena limit ini. Oh iya. Potong dulu. Tunggu habis aja. Sisa berapa menit? 10 menit, 9 menit cukup sih. Iya. Lanjut langsung kontrol aja, langsung join ke Canva ya, guys. Iya aja. Mau pakai rumah merpati aja gini. Iya, gas. Langsung join aja. Kalau punya ide langsung otak-atik aja. Geser langsung ke Canva ya. Iya, guys. Oke, berarti diskusinya cukup ini aja. Nanti lanjut di Canva langsung bikin. Oke. Iya. Ya, rumah. Aku tutup ya rekodnya ya. Berarti Yes. ini pakai rumah merpati aja kan ya? Iya, Ya. berarti. Yang mau nonton pisan cuman rumus. Oke. Yang lainnya rumus juga, oke. Tutup dulu.